Pertanyaan yang paling sering diajukan mengenai iman kekristenan adalah terkait dengan penebusan. Dan beberapa di antaranya yang paling banyak adalah, kepada siapakah Yesus menebus dosa manusia? Mari kita bahas. Nah, sebelum lebih jauh kita perlu mengerti arti dari kata menebus. Secara umum arti dari kata menebus adalah membayar dengan uang untuk mengambil kembali barang yang tergadai. Di mana membayarkan merupakan syarat dan mengambil kembali merupakan tujuan dari penebusan. Maka, dalam iman kekristenan, penebusan dimaksudkan sebagai membayar dengan nyawa untuk mengambil kembali manusia yang telah tergadai atau terjual di bawah kuasa kematian dan dosa. Karena kita perlu mengetahui bahwa seluruh keturunan Adam di bumi ini telah menjadi berdosa, di mana dengan demikian seluruh keturunan Adam tersebut telah tergadai dan terjual di bawah kuasa kematian dan maut. Oleh karena dosa tadi, sebab di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut atau kematian. Jadi tujuan Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia itu datang ke dunia ini adalah untuk mengambil kembali manusia yang telah terjual di bawah kuasa kematian itu, untuk menjadi miliknya kembali dengan membayarkannya menggunakan nyawanya dalam keadaannya sebagai manusia. Dengan kata lain, maksud dari penebusan itu sendiri adalah agar setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak lagi mengalami kematian kekal atau maut yang kekal, melainkan beroleh kebangkitan dan hidup yang kekal, sama seperti Kristus sendiri yang telah bangkit dan mengalahkan kuasa kematian itu dan memiliki hidup yang kekal. Hal inilah yang menjadi bukti betapa besarnya cinta Allah kepada kita sebagai umat manusia, di mana firman-Nya sendiri yang telah menjadi manusia itu membayar harga menggunakan nyawanya untuk mengambil kita kembali dari kuasa dosa menjadi miliknya di dalam hidup yang kekal. Jadi jika kamu telah di dalam Kristus, tetap setia dan tekunlah di dalam imanmu sampai kamu mati. Jikalau kamu belum percaya kepada Kristus, datanglah segera agar kamu mengalami kebangkitan dan hidup yang kekal, sama seperti Kristus yang telah bangkit dan menang dari kuasa kematian itu. Tujuan dia datang itu untuk mati. Kalau kamu lahir untuk hidup, dia lahir untuk mati. Kenapa harus mati? Karena dia mau jadi penebus, juru selamat. Mengapa harus mati? Karena upah dosa maut. Karena upah dosa maut, kita yang harus mati. Tapi supaya kita tidak mati, maka dia harus mati. Jadi memang dia datang untuk mati. Lalu untuk apa menyelamatkan diri? Kalau Yesus mau selamat, itu mudah. Waktu Petrus ambil pedang, potong telinga imam besar, dia bilang, sarungkan pedangmu. Sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 12 pasukan malaikat untuk menyelamatkan aku. Kata pasukan itu, kata Yunaninya adalah legion. Legion itu istilah militer. Satu legion itu 6.000 tentara. Maka 12 legion itu 72.000 tentara. Yesus bilang, sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 12 legion malaikat. Lebih dari 72.000 malaikat. Kalau mau selamatkan Yesus, selamat. Satu malaikat bisa bunuh 185 orang dalam satu malam. Apalagi 72.000 orang. Waktu mereka tangkap Yesus di Getsemani, siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Yesus ngomong 2 kata, akulah dia. Langsung roboh semua kan, rebah semua kan. Lempar, jatuh di tanah. Oleh fakta ini, oleh Charles Haddon Spurgeon bilang, bayangkan, Yesus kasih 2 kata. Akulah dia. Bahasa Yunani, ego eimi. 2 kata. Semua terlempar ke tanah. Seandainya Yesus perpanjang menjadi 1 kalimat atau 2 kalimat, mereka bukan terlempar ke tanah, tapi terlempar ke neraka. Kalau Yesus mau selamat bisa. Tapi dia memang tidak ingin selamat. Dia datang untuk mati. Dan disinilah kita bisa lihat keunikannya. Para pendiri agama, tokoh agama di dunia, semua mati dengan cara yang wajar. Tapi tidak ada yang mengklaim kematiannya untuk menebus. Satu-satunya itu Yesus Kristus. Jadi kematian Kristus bersifat menebus umatnya. Dan ini keunikan tersendiri. Tapi tidak cukup sampai di situ. Lebih daripada itu, dia bangkit dari antara orang mati. Ini menunjukkan superioritas dia di atas seluruh pendiri, seluruh tokoh agama di dunia ini. Wilbur Smith bilang begini,
dalam kisah asli tentang kehidupan Buddha, tidak pernah disebutkan tentang adanya suatu kebangkitan. Bahkan dalam semua cerita tertua tentang kematiannya yang disebut Mahaparibana Sutta, kita membaca bahwa Sang Buddha wafat dalam kematian yang sempurna, di mana tidak ada satu apapun yang tertinggal di belakangnya. Tidak ada di dalam Buddha. Profesor Children berkata, tidak ada tanda-tanda sedikit pun dalam kitab suci atau penjelasan kitab suci Pali, atau sejauh yang saya ketahui dari buku-buku Pali manapun, tentang Sakyamuni yang hidup kembali setelah mati atau menampakkan diri pada murid-muridnya. Berjuta-juta umat agama apapun sepakat, pendiri agama mereka tidak pernah bangkit dari debu tanah dan hidup kembali. Tidak ada. Maka seorang yang namanya G.B. Hardy, dalam bukunya Countdown, dia memberikan daftar semacam ini. Makam Konfusius ditempati, makam Buddha ditempati, makam Muhammad ditempati, makam nabi-nabi ditempati, makam Yesus kosong. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Amin. Semua nabi-nabi, semua pendiri agama, makamnya ditempati. Hanya Yesus yang makamnya kosong. Fakta ini pernah dikomentari oleh pendeta Stephen Tong. Dia bilang begini, kuburan Kristus kosong, makanya hati dari umatnya berisi. Sedangkan kuburan dari para pemimpin agama lain berisi, maka hati umatnya tetap kosong. Kita bersyukur. Lebih menarik, Yesus bukan hanya bangkit, tapi meramalkan kebangkitannya. Markus 8, dia akan dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Markus 9:31, 3 hari sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit. Yesus ini bukan hanya mati, bukan hanya bangkit, tapi mati meramalkan kebangkitannya dan jadi persis. Siapa bisa seperti ini? Tidak ada. Adakah di kolong langit entah nabi, rasul, pendiri, tokoh agama, pemimpin aliran kepercayaan yang pernah berkata-kata tentang kenyataan hidup matinya? Tidak ada. Edgar bilang begini, inilah seorang guru agama. Dan dengan berani mempertaruhkan seluruh kebenaran pernyataannya pada kemampuannya setelah dibunuh untuk bangkit kembali dari kubur. Kita dapat mengatakan dengan pasti, belum pernah sekalipun sejak dulu sampai sekarang ada orang yang membuat pernyataan seperti ini. Luar biasa Tuhan kita kan? Kalau ada di Injil ditulis seperti ini, saya siap murtad lagi. Coba tunjukkan. Ada yang inbox saya seperti ini ya. Yesus itu Tuhan kawan. Dia juru selamatmu juga. Asal kamu percaya. Justru karena dialah Tuhan, maka Yesus harus mati di kayu salib. Manusia harus dihukum. Dan Yesuslah yang menggantikannya. Saya komentari ya, bahwa dia terlalu membawa pemahamannya sendiri. Padahal kita kan punya akidah sendiri nih. Sebagai Muslim yang dapat hidayah tahun 2005, punya keyakinan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia bukan juru selamat, karena Yesus bagi saya itu masih non-job, masih belum lagi berdinas. Secara logika juga, kalau dosa manusia sudah ditebus dengan kematian Yesus di kayu salib, berarti nggak ada kontrol. Jadi orang akan suka-suka melakukan apa saja, karena dia merasa dosanya sudah ditebus oleh Yesus. Enak sekali ya. Jadi manusia ngapain beribadah, ngapain ke gereja. Jadi orang baik dengan orang yang tidak baik dalam versi Kristen, ya sama aja. Jadi yang merugi itu adalah orang yang rajin ke gereja justru. Orang yang rajin ke gereja, yang ibadah sehari-hari, sementara yang maksiat ditebus dosanya. Manusia yang berbuat dosa, Yesus yang berkorban untuk menebusnya. Nah, ini nggak masuk akal ini. Cobalah renungkan. Ya, manusia itu diciptakan dengan pikiran yang jernih supaya bisa merenung. Jadi saya pun berharap kepada Allah supaya Yesus cepat turun, supaya terang menerang semua kebenaran itu. Karena dalam keyakinan kami, Nabi Isa itu ada turun ke dunia ini untuk memerangi salib dan membunuh babi. Nah, karena itulah kita harus berpegang teguh dengan apa yang sudah dituliskan dalam Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tetapi diserupakan wajahnya dengan orang lain. Jadi ngapain kita buat dongeng Yesus harus dihukum karena menggantikan dosa manusia. Dan saya tantang ini yang membuat seperti ini. Dalam Injil tidak ada Yesus mengaku akulah Tuhan sembahlah. Kalau ada
ada di Injil ditulis seperti ini, saya siap murtad lagi. Coba tunjukkan. Semua ayat-ayat yang menuhankan Yesus hanya tafsiran-tafsiran aja. Ini ya komentar saya. Semoga yang bertanya ini dapat hidayah. Jangan paksakan kehendakmu. Belajar dengan baik. Syukran. Barakallahu fiik.